di sebuah desa kecil yang terpencil, di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah rumah yang selalu membuat penduduk desa merasa gelisah. Rumah itu adalah milik tetangga kami, Jatmiko. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di sana. Semuanya dimulai ketika beberapa penduduk desa mulai kehilangan uang secara misterius. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada jejak yang bisa diikuti, bahkan alarm pun tidak berbunyi. Orang-orang panik dan bingung, mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Kejadian pertama adalah milik Pak Rahmat, seorang petani yang kehilangan tabungannya yang telah ia simpan selama bertahun-tahun di bawah tempat tidurnya. Ia yakin bahwa ia telah mengunci pintu kamarnya dengan rapat, tetapi uangnya menghilang begitu saja. Kemudian, Bu Wati, seorang ibu rumah tangga, menemukan uangnya yang tersembunyi di dalam laci dapur menghilang. Ia bersumpah bahwa hanya dia yang mengetahui tempat persembunyian uang itu. Kasus berikutnya adalah milik Pak Surya, pemilik warung, yang menemukan sebagian besar uang tunai yang disimpannya di laci kasir hilang dalam semalam. Tidak ada tanda-tanda perusakan atau penyusupan. Semua penduduk desa yang menjadi korban pencurian ini tidak dapat menjelaskan bagaimana uang mereka bisa menghilang dengan begitu misterius. Semua pintu dan jendela dalam kondisi terkunci, alarm tidak pernah berbunyi, dan tidak ada jejak yang bisa diikuti. Rasa ketidakpastian dan kebingungan mulai merasuki desa. Beberapa orang mulai berbicara tentang kemungkinan adanya pencuri atau maling yang sangat cerdik, tetapi tidak ada bukti yang mendukung teori itu. Kegelisahan semakin membesar, dan mata orang-orang tertuju pada rumah Jatmiko, tetangga yang hidup sendiri dan telah lama dituduh memiliki ilmu hitam. Rumor tentang tuyul peliharaannya mulai beredar di antara warga desa. Malam itu, desa itu terasa lebih gelap dan mencekam dari biasanya. Suara-suara aneh mulai menggema di udara, menggetarkan hati orang-orang. Semua ini mengarah pada rumah Jatmiko, yang telah menjadi pusat perhatian dalam misteri pencurian uang yang terjadi. Ketika penduduk desa berkumpul di depan rumah Jatmiko, mereka menemukan pintu depannya terbuka lebar. Mereka masuk dengan hati-hati, hanya untuk menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Lemari yang berisi uang logam sudah terbuka, dan uang-uang itu telah hilang. Tapi yang lebih menakutkan, patung-patung tanah liat yang menyeramkan, seperti tuyul-tuyul yang kejam, berbaris di seluruh rumah. Orang-orang mencoba mengusir makhluk-makhluk itu, tetapi mereka seperti memiliki kekuatan gaib yang tidak bisa ditandingi. Patung-patung itu bergerak dengan cepat dan licik, membuat sulit bagi penduduk desa untuk menangkap mereka. Mereka merusak rumah Jatmiko, mengguncang struktur kayu, dan menghancurkan segala yang ada di depan mata mereka. Ketika pagi menyingsing, desa itu terlihat seperti medan perang. Rumah Jatmiko telah hancur, dan patung-patung tanah liat yang mengerikan itu telah menghilang bersama dengan uang-uang yang dicurinya. Namun, yang lebih mengerikan lagi, Jatmiko sendiri juga telah menghilang tanpa jejak. Penduduk desa merasa campur aduk oleh perasaan kemenangan dan kehilangan. Mereka telah berhasil mengusir makhluk-makhluk gaib itu,
tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak pernah akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jatmiko. Apakah ia adalah dalang di balik pencurian uang itu, atau apakah ia juga menjadi korban dari kekuatan yang tidak bisa dijelaskan itu? Dengan ketidakpastian yang menyelimuti mereka, penduduk desa itu berharap bahwa kegelapan yang telah mereka alami akan pergi selamanya. Beberapa hari kemudian, suasana di desa itu masih terasa tegang. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan Jatmiko. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan misteri ini menggantung tanpa jawaban. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengadakan sidang di balai desa untuk menginterogasi Jatmiko tentang peranannya dalam pencurian uang yang misterius. Jatmiko, yang telah dianggap sebagai tersangka utama, tiba di balai desa dengan wajah dingin dan mata yang dalam. Ia duduk di kursi yang telah disiapkan di tengah ruangan, dihadapkan pada para penduduk desa yang marah dan bingung. Kepala desa, Pak Budi, memulai sidang dengan pertanyaan pertama. Jatmiko, ujarnya dengan tegas, apakah kamu memiliki pengetahuan tentang pencurian uang yang telah terjadi di desa kita? Jatmiko menatap dengan tenang ke arah Pak Budi dan menjawab, saya sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang pencurian itu. Saya adalah korban seperti yang lainnya. Namun, beberapa penduduk desa mulai berbicara dengan suara keras, meyakini bahwa Jatmiko telah menggunakan ilmu hitam dan tuyul untuk mencuri uang mereka. Mereka mulai mengungkapkan kecurigaan mereka dan cerita-cerita tentang rumor yang telah beredar selama bertahun-tahun tentang kegiatan gelap Jatmiko. Pak Budi mencoba menjaga ketertiban, tetapi sidang semakin memanas. Terlepas dari semua bukti yang telah mereka temukan di rumah Jatmiko, tidak ada yang benar-benar dapat mengaitkannya dengan pencurian uang yang terjadi. Ketika sidang mendekati puncak ketegangan, Mbak Siti, yang sebelumnya menjadi saksi mata, memberanikan diri untuk berbicara. Ia menceritakan pengalamannya saat melihat patung-patung tanah liat itu mencuri uang di rumah Jatmiko. Ceritanya membuat beberapa penduduk desa merasa yakin bahwa Jatmiko adalah dalang di balik semua ini. Namun, Jatmiko tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang patung-patung itu atau pencurian uang. Ia bersumpah bahwa ia tidak memiliki ilmu hitam atau tuyul sebagai peliharaan. Setelah berjam-jam sidang yang membingungkan, penduduk desa akhirnya memutuskan untuk mengusir Jatmiko dari desa mereka. Mereka tidak ingin lagi merasa terancam oleh keberadaannya, dan meskipun tidak ada bukti konkret, mereka memutuskan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran Jatmiko jauh lebih besar daripada manfaatnya sebagai tetangga. Jatmiko, dengan rasa kesepian yang mendalam, meninggalkan desa itu dengan langkah berat. Penduduk desa menyaksikan kepulangannya tanpa ekspresi, merasa lega bahwa mereka telah menyelesaikan misteri itu, meskipun banyak pertanyaan masih belum terjawab. Dengan kepergian Jatmiko, desa itu akhirnya mendapatkan kedamaian yang mereka cari. Pencurian uang yang misterius berhenti, dan patung-patung tanah liat yang menyeramkan itu tidak pernah muncul lagi. Namun, misteri seputar Jatmiko dan kekuatan gaib yang ada di rumahnya tetap menjadi salah satu cerita paling menakutkan yang pernah terjadi dalam sejarah desa mereka.
dan akan terus menjadi pembicaraan yang menarik dalam generasi yang akan datang.